Kota Padang Panjang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, tepatnya sekitar 45 km di sebelah selatan Kota Padang. Seperti sebagian besar kota di wilayah Sumatera Barat, Padang Panjang juga dikenal memiliki curah hujan yang cukup tinggi di sepanjang tahun. Iklim di kawasan ini umumnya termasuk dalam kategori iklim tropis dengan curah hujan yang merata di sepanjang tahun. Musim hujan di wilayah ini biasanya terjadi antara bulan September hingga Maret, sementara musim kemarau berlangsung dari April hingga bulan Agustus. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan risiko longsor, terutama di daerah-daerah dengan lereng curam. Bahkan, longsor tersebut ada yang hampir mengenai rumah warga sekitar. Nama saya Khairatul Nadia dengan NIM 2103494 dan ini untuk memenuhi mata kuliah Fisika Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Nofriendi. Baik Kak, dengan sebelumnya dengan kakak siapa Kak? Kak Fitri. Kak Fitri. Berarti warga sini ya Kak ya? Ya. Jadi izin mau nanya-nanya dikit ya Kak ya terkait itu. Jadi kami kan punya judul tuh tentang curah hujan yang tinggi Kak. Jadi kan kalau curah hujan yang tinggi tuh biasanya kan kayak longsor atau kayak air yang meluap. Kan kami nampak di sini ada tempat batang air gitu kan Kak, sama tadi kami nengok ada longsor-longsornya juga. Mungkin kalau longsornya bisa pastinya kapan terjadinya gitu Kak? Kalau longsor, kalau yang itu udah hampir setahun. Udah hampir setahun lah. Kalau yang di situ Kak udah berapa Kak? Kalau yang di atas ini baru sekitar 2 bulanan lah. Kan kalau misalkan terjadinya kayak hal-hal kayak gitu, kayak longsor atau air yang meluap, itu tuh biasanya kayak mempengaruhi nggak Kak sama aktivitas penduduk-penduduk yang di sini gitu Kak? Kalau yang di situ sih enggak. Tapi kalau di sini ya sih kan jalan depan rumah kan. Kalau iya pengaruh. Kalau air sungai sih kalau di sini masih jauh kan. Iya. Kecuali yang di bawah. Kalau misalkan air sungai yang itu Kak, kalau misalkan meluap bisa nyampe atas atau enggak? Kalau untuk itu ya Kak, tanggulangan dari pemerintahnya apakah cepat tanggap atau bagaimana gitu Kak? Kalau masalah tanggapnya sih kurang. Kemarin kan udah dibilangin, tapi sampai sekarang belum juga. Kurang tanggap. Janji dulu, tunggu bentar. Terus kalau misalkan kan sekarang kemarin tuh udah ada longsor kan Kak, apakah setelah itu ada lanjutannya lagi, ada juga yang ambruk lagi jalannya atau bagaimana atau nggak ada Kak? Nggak ada, cuman itu aja. Kalau misalkan aktivitas penduduk sini, kalau misalkan terjadinya longsor kan kini jalannya kemarin udah rusak ya Kak ya. Terus kemarin jalan alternatifnya kemana Kak? Nggak ada Kak? Cuman ini. Jadi cuman cepat ditimbun, ada orang yang nolongin kan. Kali ditimbun buat sementara kayak gitu dulu. Ditutup lah. Kalau di sana kan kami nampak ada longsor juga Kak. Itu tuh terjadinya kapan kira-kira? Kalau itu sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan paling lama lah. Yang sini kan sama yang situ baru. Tapi kalau ini udah lama, udah hampir tahun. Berarti kan ini masih baru kan Kak? Berarti gara-gara hujan di sini lumayan sering ya Kak akhir-akhir nih. Berarti curah hujannya nggak standar lah gitu ya Kak untuk akhir-akhir nih, makanya longsor gitu Kak. Ini masuk hujan. Iya. Soalnya di situ lagi kan. Iya. Nah mungkin sekian, terima kasih ya Kak. Selain longsor, akibat dari curah hujan yang tinggi di Kota Padang Panjang yaitu meluapnya air terjun Lembah Anai.
Terletak di kawasan Lembah Anai, air terjun ini merupakan daya tarik wisata yang populer karena keindahan alamnya. Namun saat curah hujan tinggi atau cuaca ekstrim, terutama selama musim hujan, air terjun Lembah Anai dapat meluap. Banjir yang terjadi saat air terjun meluap tidak hanya dapat merusak fasilitas dan infrastruktur wisata di sekitarnya, tetapi juga dapat mempengaruhi penurunan dari UMKM yang berada di sekitar air terjun Lembah Anai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Khairatul Nadia dengan NIM 2103494 dari kelompok 4 Fisika Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Nofriandi SSI MSI. Baiklah, kami dengan Cindy Agustina Putri. Merupakan pengusaha UMKM di sekitar air terjun Lembah Anai. Jadi kami akan mewawancara Kak ini dengan beberapa pertanyaan. Baik, mungkin yang pertama itu Kak, kalau misalkan ininya tuh meluap, apakah terjadi karena hujan yang terus-menerus atau ada penyebab tertentu Kak? Jadi airnya tuh meluap gara-gara kan polongannya tuh kecil. Jadi kalau misalnya ada patahan kayu atau longsor dari atas, jadi kan kayak menghambat polongannya. Jadi itu yang menyebabkan banjir meluap. Jadi kalau misalkan hujan terus-menerus tapi nggak ada tersumbat, berarti nggak akan ada luapan ke atas ya Kak? Enggak, biasanya nggak ada kayak gitu. Terus kalau misalkan terjadi luapan gitu Kak, apakah lalu lintas ini akan berjalan semestinya atau bagaimana Kak? Biasanya kalau adanya luapan kayak macet atau terhambat, nanti ada yang bantu buat jalannya biasanya. Jadi misalkan kalau terjadi macet gitu Kak, apakah ada pengaruh terhadap UMKM Kak atau bagaimana gitu? Biasanya tuh macet tuh kan, jadi biasanya dialihkan ke jalur yang lain, jadi agak berkurang UMKM-nya tuh penjualannya. Kalau misalkan tanggapan dari pemerintahnya tadi kan kayak Kak bilang ada yang ngirim polisi atau apa gitu tadi kesini kan Kak, apakah itu tuh cepat tanggap atau perlu beberapa waktu gitu? Biasanya kalau ada air meluap tuh kan ada yang nginfoin ke polisi, nanti polisi datang sama tentara biasanya. Terus kalau misalkan ini tuh terakhir kali kapan Kak terjadi luapan di sini Kak? Terakhir kali 3 bulan yang lewat mungkin. Itu karena hujan yang lebat dan tersumbat juga berarti mungkin ya Kak? Iya. Nah, mungkin sekian, terima kasih Kak. Meluapnya air sungai akibat dari curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan runtuhnya dinding pembatas antara jalan dengan sungai. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada jalan dan fasilitas umum, serta mengganggu transportasi dan kehidupan sehari-hari penduduk. Hujan yang berlebihan dapat merusak ekosistem alami, termasuk hutan dan sungai. Ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada lingkungan dan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Untuk mengatasi dampak dari curah hujan yang tinggi, pemerintah dan masyarakat setempat biasanya melakukan berbagai upaya mitigasi, seperti pembangunan saluran air, peningkatan drainase, pemantauan cuaca, dan perencanaan tata ruang yang lebih baik. Selain itu, kesadaran akan risiko banjir dan langkah-langkah persiapan darurat juga penting untuk memitigasi dampak buruk dari hujan berlebihan.